Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, jemaah syukur Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, kuat, semangat, tetap taat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kehidupan ini senantiasa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Jemaah syukur Allah masih kita baca nasihat Nabi tentang zuhud, kemudian tentang wira, karena orang kan la yakunu zaidan hatta yakuna wiraan. Orang sulit untuk zuhud apabila tidak bisa wira. Wira itu ada 4 level, yaitu level pertama adalah zuhud. Zuhud itu orang yang dalam kehidupannya dia mau awas, kemudian dia menarik pelajaran, mengambil hikmah, itu didasarkan pada fakta, faktual. Tapi ingat bahwasanya informasi keagamaan itu ada yang real, yang bisa diinderai, dan ada yang tidak, tetapi harus diimani. Jadi tidak semuanya itu masuk pada zona rasio kita. Jadi informasi keagamaan itu ada yang rasional dan kebanyakan rasional. Kemudian ada yang suprarasional, bukan irrasional. Jadi istilah yang tepat adalah suprarasional, artinya rasio kita tidak bisa menjangkaunya. Agama memberikan jalan keluar, diimani. Oleh karena itu selalu perintah itu kan suruh imani. Karena orang yang suka tergila-gila dengan rasio, dan memang dengan rasio itulah semuanya kehidupan bisa maju, karena berbasis kausalitas dalam pengembangan kehidupannya. Tetapi dengan agama itu akan membawa hidup kita akan bermakna, karena sebetulnya kita akan diarahkan pada jalan keselamatan, jalan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu intronya begitu. Kemudian tentang wira itu ada 4 level tadi ya. Yang pertama adalah tentang faktual ya, syuhud bukan zuhud ya, bukan, tapi syuhud pakai sin besar. Syuhud artinya syahadah, berdasarkan alam syahadah. Karena Allah menggelar alam syahadah itu untuk menuntun kita pada
alam gaib. Alam gaib. Dan Allah itu alimul ghaibi wa syahadah. Allah itu mengetahui yang gaib maupun yang syahadah, yang nyata, yang terang. Oke, kemudian yang kedua adalah tentang sholihin. Sholihin itu level yang kedua, yaitu sholihin, yaitu orang harus menghindari yang syubhat. Yang syubhat itu artinya yang tidak jelas, yang samar. Itu tuntunan agama kita harus hindari dan supaya yang jelas. Perintah tidak usah dilaksanakan sebelum ada perintah yang jelas. Perintahnya tidak jelas, tidak usah laksanakan. Larangan juga begitu. Larangan, apabila larangan itu jelas, maka harus ditinggalkan. Jangan ditawar-tawar lagi, karena sukanya manusia itu menawar ya. Menawar-nawar dengan dalih kebebasan berpikir dan kebebasan berkehendak. Padahal yang bebas berkehendak itu hanya Allah. Yang kedua yang kita saksikan, bebas berkehendak itu ya makhluk Allah yang biasanya kakinya 4 itu. Ya, biasanya, tapi juga ada yang kaki 2 yang dijual di Lamongan itu, warung Lamongan itu kaki 2 juga kan. Jadi itu berkehendak bebas. Dia masuk kebunnya siapa saja boleh, masuk rumahnya siapa saja boleh, disembelih pun boleh ya, karena surganya mereka itu di perut kita. Itu Allah telah menjanjikan. Allah menjanjikan, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua Allah lah yang telah menciptakan semua yang ada di atas bumi itu untuk kamu wahai manusia. Neng ono aturane. Aturane pakai syariat. Kalau enggak pakai syariat, nanti itu kita turun ke level binatang ya, ke hewan. Kalau binatang terlalu kasar ya hewan. Sehingga enggak ada aturan itu masuk kebunnya siapa, kemudian makan siapa punya itu enggak. Tapi kalau ada manusia yang menirukan perilakunya seperti itu, berarti dia ketoke gambare menungso. Ya. Ketoke gambare menungso ning jane kelakuane padha sing didol nang warung Lamongan itu kan gitu. Jadi gitu. Ini singkatnya gitulah. Kalau penjelasannya itu kalau diikuti terus semakin tidak jelas gitu ya. Semakin tidak jelas. Padahal kalau diringkas seperti itu. Yang level kedua muttaqin. Kemudian level kedua sholihin, kemudian muttaqin. Muttaqin itu adalah orang yang menghindari berlebihan. Berlebihan itu kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang kemarin sudah saya sampaikan, itu fokus di makanan. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, hendaknya engkau kalau ke masjid, ke tempat ibadah, apalagi sholat di rumah maupun di masjid, hendaknya menggunakan perhiasanmu. Perhiasan artinya Allah menjadikan pakaian itu adalah sebagai perhiasan. Jadi di ayat yang lain mengatakan bahwasanya Allah telah menurunkan perhiasan bagi kamu, yaitu pakaian. Mengapa pakaian itu terbahas? Karena orang dengan berpakaian itu bisa dibedakan satu dengan yang lain. Kalau tidak dalam keadaan berpakaian, sulit karena semuanya mirip-mirip saja bentuknya, gitu loh ya, mirip-mirip saja. Karena yang untuk membedakan manusia satu yang lain adalah disepakati sedunia ini, yaitu melalui wajah. Maka dari itu foto setengah badan
Yang dipakai itu untuk identitas itu foto setengah badan, tidak seluruh badan, dan setengah badan itu yang bagian atas. Karena yang membedakan adalah wajah satu sama lain. Podo-podo Jawa, itu wong Jawa sini beda. Bapak ibunya sama, anak-anaknya juga beda. Di sini ada jamaah kita Pak Joko punya anak kembar itu. Saya sudah berapa bulan tuh membedakan yang mana itu. Yo kok kurang penggawean kok ngapal ngono barang ya. Tapi saya itu sebetulnya juga mencoba melihat bukti-bukti daripada ayat-ayat maupun hadis yang digelar di kitab suci dan bantuan itu. Dan ternyata ya memang apa disebutkan dalam surat An-Nahl ya. Bukan, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu wa min ayati khalqus samawati wal ard, dan di antara kekuasaan Allah yaitu penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan Allah menciptakan bermacam-macam kamu. Nah, tadi pada statement yang pertama, potongan yang pertama itu makro. Kemudian potongan yang berikutnya itu mikro khusus manusia. Wa min ayati khalqus samawati wal, dan di antara tanda kekuasaan Allah yaitu penciptaan langit dan bumi, makro kosmos ya. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan Allah menciptakan bermacam-macam alsinatikum, lidah kamu, maksudnya percakapan kamu, maksudnya lagi bahasa yang digunakan berkomunikasi. Wa ikhtilafu alsinatikum, lisan kamu bermacam-macam. Wa alwanikum, dan warna kamu bermacam-macam, maksudnya warna bukan baju tapi warna kulit. Ada yang kulit kuning, ada kulit hitam, ada kulit merah. Kalau yang kulitnya hitam, meskipun di whitening itu ya sudah tidak white ya. Kemudian meskipun bagaimana diupayakan biar glowing kan, kayak Korea gitu ya. Nah, itu yang tidak jadi karena itu sudah dinas kok ya, itu dinas itu. Jadi di surat Ar-Rum ayatnya pokoknya setelahnya 21 20 itu ciptaan semua, 21 tentang suami istri, kemudian 23 22 itu yang ini 22 ya, ayat 22. Nanti bisa dilempari di rumah agar nanti bisa syukurannya Pak, jadi tidak terlambat ya. Bagus juga sudah diumumkan oleh Kak Seto. Oke. Kemudian muttaqin, zuhud, soleh, muttaqin. Muttaqin itu yaitu orang yang dia membatasi yang halal. Meskipun halal itu tidak boleh semau gue. Allah ada batasan-batasannya. Maka dalam surat tadi Al-A'raf 31 tadi, wakulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Ini bukan pesan untuk acara setelah ini ya. Makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah kau berlebihan. Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia itu kembali pada Allah. La yuhibbul musrifin, tidak suka terhadap orang-orang yang musyrif. Ini masih diberi ruang ya. Masih diberi ruang, Allah memberi ruang mengumumkan aku tidak senang pada makhluknya. Tapi kok makhluk itu
iso dikei akal toh, iso nimbang sebenarnya. Iki aku seneng tapi Gusti Allah ra seneng. Iki aku seneng Gusti Allah ya seneng. Itu yang dipilih harus yang aku seneng Gusti Allah seneng. Jadi harus stop, kalau sudah gitu harus stop. Ya, harus stop. Oleh karena itu untuk keraguan itu dasarnya yaitu hadis yang terkenal dah mayuri buka ilama layari. Tinggalkanlah. Nah, ini petunjuknya, guidance-nya, operasionalnya bagaimana dalam praktek. Hendaknya tinggalkan yang meragukan bagi kamu dan yang tidak kepada yang tidak meragukan. Tinggalkanlah pada yang meragukan bagi kamu dan kemudian beralihlah pada yang tidak meragukan bagi kamu. Di dalam kaidah hukum itu dikatakan al-yaqin la yazalu bisyak. Yang yakin itu tidak akan bisa mengalahkan yang meragukan. Oleh karena itu hakim dalam mengambil putusan itu harus berdasarkan keyakinan di dalam diri, tetapi dalam akal harus berdasarkan undang-undang, atau kalau hakim agama harus berdasarkan syariat. Timbangannya itu yang ditimbang, syariatnya bagaimana, kemudian niatnya bagaimana, kelakuannya bagaimana. Wa inna sidqa, sesungguhnya yang jujur itu tumakninatun, membawa pada ketenangan. Wa innal kadhiba, nah wa innal kadhibu ya. Wa innal kadhiba ribatun, karena isim ina itu biasanya dalam patronnya adalah harus dibaca a, nasab. Ribatun itu adalah khobar ina. Khobar ina itu harus dibaca marfu u. Nah, jadi mulane nek wong tidak Islam kok merubah-rubah hadis, merubah ketahuan itu. Ketahuan, oh enggak sesuai dengan itu. Jadi ini saya copy, mungkin ini ada. Tapi sebenarnya menurut rumusnya wa innal kadhiba ribatun. Sesungguhnya yang riba itu yang innal kadhiba, sesungguhnya yang bohong itu termasuk membohongi diri sendiri, ragu tapi wis yakin saja. Itu biasa orang untuk membenarkan, selalu bagaimana untuk membenarkan diri sendiri dicarikan dalihnya. Oh itu kerja akal. Wa innal kadhiba ribatun, sesungguhnya yang dusta itu adalah ribatun, adalah meragukan. Oke. Ya. Masih ada waktu sebentar. Kita langsung saja dari Tawus, hadis Nabi dari Tawus dan Wasilah bin dari Wasilah. Qultuya Nabi Allah nabini, wahai Nabi Allah nabini, tuturkan, ceritakan padaku. Wala, Nabi menjawab, in syi'ta unak anba'tuka, nek kowe gelem arep tak kandhani. Bima cita, apa saja yang engkau datangkan, engkau sampaikan, tas'al anhu, silahkan engkau tanya tentang itu. Wa in syi'ta fas'al, nek gelem takon, takono gitu. Qala qultu bal nabini, maka kemudian ini Tawus bin Wasilah ini mengatakan, nabini ya Rasulullah, ceritakanlah padaku, jelaskanlah padaku wahai Rasulullah, fa innahu atyabu li nafsi, nanti jawaban engkau itu adalah baik bagi diriku. Qala cita tas'al an yakin, engkau bertanya tentang yakin, wasyak, dan tentang meragukan. Qala qultu wa dzaka ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, itu yang akan saya tanyakan.
Qultu wa dzaka ya Rasulullah, itu betul ya Rasulullah, itu yang terus penjelasan Nabi. Qala, nah ini yang dalam tanda kutip ini adalah kata-kata Nabi. Fa innal yaqina mastaqarra fis sadri. Sebetulnya yang meyakinkan itu adalah yang terhujam dalam hati, yang tertancap dalam hati. Istaqarra fis sadri wa ma'anna ilaihi al-qalbu, dan yang menenangkan sesuatu itu pada hati. Wa niftaka al-maftud, apabila engkau minta nasihat, itulah medan daripada fitnah. Terus perintah Nabi, dak ma yuri buka ila ma la yari buka. Tinggalkanlah yang meragukan bagi kamu. Ini operasional sekali. Jadi ila ma la yari buka, pada orang, pada hal yang tidak ragu lagi, yang yakin. Fa innal khaira tumakninatun. Sesungguhnya yang baik itu, al khaira itu baik, tapi skopnya global ya, skopnya global. Di negara mana saja itu disebut dengan kebaikan. Tidak ada di negara lain yang terus memerintahkan padahal itu tidak baik, itu tidak ada. Tidak ada yang tidak baik itu dilarang. Tapi ada yang dibolehkan di tempat-tempat yang lain. Wa idza syakatta wa syakka ribatun, dan yang meragukan itu adalah yang akan merubah-rubah, ribatun, berubah, tumbuh, berkembang terus gitu. Wa idza syakatta, apabila engkau mengajukan persoalan itu, fadah mayurib, maka petunjuk saya adalah madah mayuribuka ilama layaribu, maka hendaknya engkau tinggalkan yang meragukan dan beralih pada yang tidak meragukan. Qultu ya Nabi Allah, aku kemudian bertanya, ini Tawus ya. Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi wa ummi famal asobiyah, itu adalah semua urusan, termasuk tidak saja untuk saya tapi juga untuk bapakku, untuk ibuku. Famal asobiyah, bagaimana dengan asobiyah? Asobiyah itu adalah fanatisme buta. Itu asobiyah. Di dalam petunjuk yang lain Nabi mengatakan man mata ala asobiyatin famata mitatan jahiliyatan. Sing sapa wonge mati karena fanatik buta ya, maka dia mati sebenarnya kematian pada zaman jahiliyah, karena tidak didasarkan pada ilmu. Nanti petunjuk menggunakan ilmu itu ada di surat Al-Isra ayat 36 ya, nanti di lembari lagi lah gitu. Qala in tu'ina qaumaka ala dzulmi, jika engkau memberikan pertolongan, fasilitas pada kamu tentang hal yang zalim, aniaya, wal wira'u alladhi yaqifu ala subhan. Begitu juga wira itu selalu berposisi, ngambil standing, posisi pendapat, posisi pemahaman itu bertumpu pada subhan. Jadi subhan wa ala dunya alladhi yatlubuha min ghairi hal, dan juga terhadap mencari kehidupan di dunia itu yang dicari adalah yang tidak halal. Wal ismu ma haka fi sadrika, yang dinamakan dosa. Al ismu itu ada dua, adzanbu dan al ismu ya. Kalau al adzanbu itu dosa kecil, kalau ismu itu dosa besar ya. Jadi baik di Quran maupun hadis ada bahasa itu ada dua itu untuk dosa. Al ismu dosa besar, kalau al dzanbu dosa.
Allahumma fir. Dan bi itu artinya yang dijaluk. Nek ngapura sing cilik-cilik. Lah sing gede ora. Sing gede itu mestinya dengan taubat. Jadi tidak dengan istighfar. Makanya kalau ada pemahaman itu kemudian wong dosa cilik itu diwudoni hilang. Lah itu malah ngenteng-ngentengake agama. Lah ngenteng-ngentengane agama iki ya ora oleh. Inna dina yusrun wala yusaddina illa walabahu. Jangan, sesungguhnya agama itu mudah. Jangan memberat-beratkan agama, nanti kamu akan terkalahkan oleh agama itu. Menyerah akhirnya tidak beragama, kan gitu. Baik, saya kira itu rangkumannya, dan pas ini baterai juga sudah habis. Waktu ya juga sudah habis. Nah, soto sudah menunggu. Kok soto? Maaf, aku nggak tahu. Baik, mari kita tutup. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mari kita tutup dengan kabar masih subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.